Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Salma Fauzi dari kelas X IPS 1. Di video kali ini saya ingin memberikan sebuah materi yaitu tentang kerajaan Islam yang ada di Riau, khususnya kerajaan Siak. Batas-batas wilayah Siak. Di utara, Kerajaan Siak berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis. Di bagian selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan. Di bagian barat, berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan juga Kota Pekanbaru. Dan di timur, berbatasan dengan Kepulauan Meranti. Sekarang kita masuk ke awal Kerajaan Siak. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah putra Raja Johor atau Sultan Muhammad Shah. Dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon, nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan, yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Perkembangan Islam di Siak itu melalui perdagangan dan juga pernikahan. Masa kejayaan. Dengan diklaim sebagai pewaris Malaka, Sultan Abdul Jalil melakukan perluasan wilayah, dimulai dengan Rokan dan membangun pertahanan armada laut di Bintan. Namun pada tahun 1728 atas perintah Raja Sulaiman bersama dengan pasukan Bugisnya, Raja Kecil diusir keluar dari Kepulauan Riau. Raja Sulaiman kemudian menjadikan Bintan sebagai pusat pemerintahannya. Sementara Raja Kecil terpaksa melepas hegemoninya di Kepulauan Riau dan mulai membangun kekuatan baru di pesisir timur Sumatera. Raja Kecil kembali bangkit dan menaklukkan beberapa kawasan di Semenanjung Malaya dari 1740 sampai dengan 1745. Karena mendapat ancaman dari Siak, dan di saat yang bersamaan orang-orang Bugis juga meminta balas atas jasa mereka, maka Raja Sulaiman meminta bantuan kepada Belanda di Malaka. Dalam perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1746, Johor menjanjikan akan memberikan Bengkalis kepada Belanda. Sepeninggalan Raja Kecil di tahun 1746, klaim atas Johor memudar dan penggantinya Sultan Mahmud yang berfokus kepada penguatan kependudukannya di pesisir Sumatera dan daerah Fesol di Kedah dan kawasan pantai timur Semenanjung Malaya. Pada tahun 1761, Sultan Siak membuat perjanjian eksklusif dengan pihak Belanda dalam urusan dagang dan hak atas kedaulatan wilayahnya serta bantuan dalam bidang persenjataan. Setelah Raja Mahmud wafat, muncul dualisme kepemimpinan di kerajaan ini. Raja Muhammad Ali yang lebih disukai Belanda kemudian menjadi Sultan Siak. Raja Ismail telah menjadi duplikasi dari Raja Kecil 1767. Didukung oleh orang laut, dia terus menunjukkan dominasinya di kawasan perairan timur Sumatera dengan mengontrol perdagangan timah di Pulau Bangka, menaklukkan Mempawah di Kalimantan Barat, membantu Terengganu menaklukkan Kelantan. Hubungan ini kemudian diperkuat dengan perkawinan antara Raja Ismail dengan saudara perempuan Sultan Terengganu. Pengaruh Raja Ismail di kawasan Melayu sangat signifikan, mulai dari Terengganu, Jambi, dan Palembang. Pada abad ke-18, Kesultanan Siak telah menjadi kekuatan yang dominan di pesisir timur Sumatera. Kesultanan Siak menaklukkan daerah Langkat di tahun 1780, termasuk wilayah Deli dan Serdang, di bawah ikatan perjanjian kerjasama dengan VOC. Pada tahun 1784, Kesultanan Siak membantu VOC menyerang dan menundukkan Selangor. Sebelumnya, mereka telah bekerja sama memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat.
Sekarang kita masuk ke faktor kejayaan Siak. Faktor yang pertama yaitu perdagangan. Kesultanan Siak Sri Indrapura mengambil keuntungan dari pengawasan perdagangan melalui Selat Malaka, serta kemampuan mengendalikan para perompak. Selanjutnya, sungai berpengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian Siak. Sungai Siak merupakan kawasan pengumpulan kapur barus, benzoar, timah, dan emas. Sementara pada saat persamaan masyarakat Siak juga telah menjadi eksportir kayu yang utama di Selat Malaka, serta salah satu kawasan industri kayu untuk pembuatan kapal maupun bangunan, dengan cadangan kayu yang berlimpah. Nah, di tahun 1775, Belanda mengizinkan kapal-kapal Siak mendapat akses langsung kepada sumber beras dan garam di Pulau Jawa, tanpa harus membayar kompensasi kepada VOC. Nah, Kesultanan Siak juga mampu menggantikan pengaruh Johor atas penguasaan jalur perdagangan. Selain itu, Kesultanan Siak juga muncul sebagai pemegang kunci ke daratan tinggi Minangkabau melalui 3 sungai, yaitu Sungai Siak, Kampar, dan juga Kuantan, yang telah menjadi kunci bagi kejayaan Malaka. Namun demikian, kemajuan perekonomian Siak memudar seiring dengan munculnya gejolak di pedalaman Minangkabau yang dikenal dengan Perang Padri. Nah, kita masuk ke faktor selanjutnya. Faktor selanjutnya yaitu diplomasi. Dalam perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1746 itu, Johor menjanjikan akan memberikan Bengkalis kepada Belanda. Perjanjian itu kemudian direspon oleh VOC dengan mendirikan gudang pada kawasan tersebut. Nah, pada tahun 1761, Sultan Siak membuat perjanjian eksklusif dengan pihak Belanda dalam urusan dagang dan hak atas kedaulatan wilayahnya, serta bantuan dalam bidang persenjataan. Selanjutnya, di bawah ikatan perjanjian kerjasama dengan VOC, pada tahun 1784, Kesultanan Siak membantu VOC menyerang dan menundukkan Selangor. Sebelumnya, mereka telah bekerjasama memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat. Sekarang kita masuk ke masa kemunduran Kerajaan Siak. Eksplanasi kolonialisasi Belanda ke kawasan timur Sumatera tidak mampu dihadang oleh kekuasaan Siak. Penguasaan Inggris atas Selat Malaka mendorong Sultan Siak di tahun 1840 untuk menerima tawaran perjanjian baru. Perjanjian ini menjadikan wilayah Kesultanan Siak semakin kecil dan terjepit antara wilayah kerajaan kecil lainnya yang dapat perlindungan dari Inggris. Nah, pertumbuhan peta politik atas penguasaan jalur Selat Malaka, kemudian adanya pertikaian internal Siak dan persaingan dengan Inggris dan Belanda, melemahnya pengaruh hegemoni Kesultanan Siak atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya. Sekarang sistem pemerintahannya. Karena Kerajaan Siak ini itu adalah rantauan dari Minangkabau, jadi sistem pemerintahan Kesultanan Siak ini tuh ngikutin model kerajaan Pagaruyung. Nah, setelah posisi sultan, terdapat Dewan Menteri. Dewan Menteri berhak untuk memilih dan mengangkat Sultan Siak. Dewan Menteri bersama dengan sultan menetapkan undang-undang serta peraturan bagi masyarakatnya. Dewan Menteri ini terdiri dari Datuk Tanah Datar, Datuk 50, Datuk Pesisir, dan juga Datuk Kampar. Seiring dengan perkembangan zaman, Siak Sri Indrapura melakukan pembenahan sistem birokrasi pemerintahannya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh sistem pemerintahan yang berlaku di Eropa maupun pada kawasan kolonial Belanda dan Inggris. Seiring dengan perkembangan zaman, Siak Sri Indrapura melakukan pembenahan sistem birokrasi pemerintahannya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh sistem pemerintahan yang berlaku di Eropa maupun pada kawasan kolonial Belanda dan Inggris. Modernisasi ini terlihat pada naskah Ingat Jabatan pada tahun 1897. Siak Sri Indrapura juga menerbitkan salah satu kitab hukum atau undang-undang dikenal dengan nama Bab Al-Qawaid 1901 untuk menguraikan hukum yang dikenakan kepada masyarakat Melayu dan masyarakat lain yang terlibat perkara dengan masyarakat Melayu. Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan melalui Balai Kerapatan Tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak, Dewan Menteri, dan dibantu oleh Kadi Siak serta Kontraleor
Siak sebagai anggota. Kesultanan Siak membagi kawasannya atas, hilir, dan hulu. Masing-masing terdiri dari beberapa kawasan dalam bentuk yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar datuk atau tuanku atau yang dipertuankan dan bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Pada kawasan tertentu ditunjuk kepala suku yang bergelar penghulu, dibantu oleh sangko penghulu dan malim penghulu serta lelo penghulu. Dan di slide selanjutnya ini ada nama-nama sultan yang pernah menjabat di kerajaan Siak Serindrapura ini dan juga ada catatan dan peristiwa pentingnya. Nah, buat yang ingin membaca silakan di-post dulu ya. Selanjutnya kita masuk ke warisan sejarahnya. Dan sekarang kita masuk ke warisan sejarah dari kerajaan Siak. Siak Serindrapura sampai sekarang tetap diabadikan sebagai nama ibu kota dari Kabupaten Siak yang dibangun tahun 1886 serta Istana Siak Serindrapura yang dibangun pada tahun 1889 masih berdiri sebagai simbol kejayaan masa silam, termasuk tari Zapin Melayu dan tari olang-olang yang pernah mendapat kehormatan menjadi pertunjukan utama untuk ditampilkan pada setiap perayaan di Kesultanan Siak Serindrapura ini. Nah, begitu juga nama Siak masih melekat merujuk kepada nama sebuah sungai di Provinsi Riau sekarang, yaitu Sungai Siak yang bermuara pada kawasan timur Pulau Sumatera. Dan ini dia warisan sejarahnya, yaitu Balai Kerapatan Tinggi ini. Di Jalan Sultan Ismail, letaknya tidak jauh dari Istana Siak. Dibangun tahun 1886 dan dulunya juga digunakan sebagai tempat musyawarah raja-raja. Selanjutnya ini ada gambar kerajaan Istana Siak. Dia itu bertepatan di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, di Kabupaten Siak. Dibangun tahun 1889 oleh Sultan Asy-Syaidis Hashim Abdul Jalil Syaifuddin. Selanjutnya tari Zapin Melayu, ini warisan budayanya ya. Terus juga ada Masjid Syahabuddin. Masjid ini awal mulanya berlokasi di Jalan Sultan Syarif Kasim dengan bangunan fisik terbuat dari kayu dan terdapat mimbar yang berukir dari Jepara. Tahun 1935, masjid dipindahkan oleh Sultan Syarif Kasim II sebagai Sultan Siak ke-12 di Jalan Sultan Ismail di tepi Sungai Siak. Masjid ini telah mengalami 3 kali renovasi di tahun 1963 dan juga di tahun 2003. Selanjutnya Tenunan Siak. Tenunan Siak pertama kali diperkenalkan oleh seorang pengrajin yang didatangkan dari Kerajaan Terengganu, Malaysia pada masa Kerajaan Siak. Pengrajin itu seorang wanita yang bernama Wan Siti binti Wan Karim. Dan juga ada warisan budayanya yaitu Balimau Kasai. Jadi Balimau Kasai ini adalah sebuah upacara tradisional yang istimewa bagi masyarakat Kampar di Provinsi Riau untuk menyambut bulan suci Ramadan. Upacara tradisional ini selain sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan puasa, tapi juga merupakan simbol penyucian dan pembersihan diri. Belimau sendiri bermakna mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk yang oleh masyarakat setempat disebut limau. Nah, sedangkan kasai adalah wangi-wangian yang dipakai saat berkeramas. Dan di ini slide selanjutnya ada Sultan Kerajaan Siak, yaitu Sultan Abdul Jalil Shah dan juga Sultan Syarif Kasim II. Oke, jadi sekian dulu video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.